Asun Sadayana. Kami dari Fasil 20. Tahun 2017 hingga sekarang, kemudian Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin pada tahun 2022 sampai 2026 mengambil keputusan untuk menjadi seorang dokter, bahkan memilih untuk mengambil spesialis di obstetri ginekologi dan menjadi dekan dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Mengambil keputusan itu dari semasa SMA. Memang kalau melihat di TV itu banyak itu dokter ilmu sosiologi yang selalu ngisi di TVRI. Dan sepertinya sangat berkesan untuk melalui banyak orang. Jadi orang dari SMA inginnya masuk kedokteran. Memang suka dengan keilmuan. Nah, jadi nanti kalau kalian juga suka dengan dokter, ya kan? Kita nanti masuk asistensi panitiaan kan? Panitiaan yang walaupun sekarang agak beda kan? Kan departemental, nanti longitudinal, integrated persipnya. Nah, tapi di sana bisa melihat kita akan tertarik kemana. Nggak masalah ke salah satu bidang. Misalnya ini ada tantangan yang pernah dialami dan juga misalnya menjalani pendidikan dan juga di rumah sakit, jika ada bagaimana sih ada profesor namanya? Iya, kalau sih di mana-mana ada ya. Kan di sekolah seperti sekarang kan BMK itu kan lumayan berat ya. Dibandingkan dengan SMA kan beda ya. SMA kita ini sih diajarin terus gitu kan. Nah, tapi pembelajaran di FK ini agak beda. Karena kan kita harus belajar mandiri, belajar sendiri. Ya. Walaupun kalau dulu itu cari literatur kan susah. Ya. Nah, kalau sekarang tinggal buka di HP atau di laptop udah bisa literatur dari Facebook apapun atau jurnal apapun yang bagus-bagus bisa kita bisa mudah gitu kan. Tahunya dulu kan susah. Ya. Kalau yang masih dulu masih terbatas kan, Facebooknya ada gitu kan kayak seperti bisnis, riset, anak saja. Jadi apa? Ya, yang wajibnya seperti itu. Audit ya William sih, dari dulu kan wajibnya seperti itu. Nah, paling itu tapi kalau sekarang terbuka sehingga di tutorial aja kan bahan berbasis kan banyak. Itu kan sangat sederhana gitu. Ya belum lagi kita juga mahasiswa kedokteran kan nggak hanya belajar dulu, tapi ekskul kan banyak. Entah itu di olahraga atau kesenian macam-macam ya. Kalau saya dua olahraga ya coba olahraga, ikut basket, voli, badminton, karena suka di situ gitu kan. Nah, jadi ya harus balance, jadi nggak perlu saya nggak tahu. Itu terus ya, belajar terus. Kami diberi kesempatan sama Universitas Pajajaran untuk mengekspor luar dengan langsung. Iya, ya harus lah itu karena ada ekskul ya. Ya karena itu kan dan juga kalau mahasiswa kedokteran kan kayak orang PNO gitu. Jadi semua bisa dikasih. Kemudian waktu setelah dari lulus itu, kalau dulu wajib itu ya, KS wajib kerja wajib kerja KS wajib kerja sarjana. Nah, kalau kita kan harus selalu daerah, karena semua yang lulus itu masuk PNS, kalau enggak wajib militer. Misalnya dua aja pasti dia PNS semua gitu kan. Setelah di sana, kemudian kembali ke diri residen, optin, itu kan dapat juga banyak. Walaupun nggak ada uji, sekarang ada uji gitu. Sejauh ini sih belum diberikan mahasiswa. Itu kalau mahasiswa deh. Alhamdulillah sih kalau saya sendiri tidak. Wow. Ya kan, kalau mahasiswa jarang ya. Tapi mahasiswa zaman dulu beda sama sekarang dulu kan. Oh, bentuk kamu. Jadi organisasi itu penting. Nah itu harus kita mulai ya setiap mahasiswa. Terus nanti lengkap di seni atau jadi itu. Prof paling ingat selama menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Lalu bagaimana pengalaman tersebut dapat menginspirasi Prof untuk menjalani pendidikan? Pengalaman maksudnya kan Pengalaman paling berkesan mungkin. oke kak. Ya karena senang gitu kan semua dijalanin aja. Waktu residen sama juga gitu kan, karena senang gitu, senang dengan keilmuannya. Kalau sini kan banyak kerja. Kalau dulu itu pas ini kan banyak sekali kalau exercise, ya nggak pernah berhenti itu. Nah kendalanya waktu belajarnya yang kurang. Ya waktu belajarnya yang kurang. Bukan berarti nggak belajar, ya kan? Jadi waktunya memang agak terbatas. Mungkin kami juga penasaran nih Prof, tadi sempat bingung kalau misalnya pernah mengikuti organisasi terutama di bidang olahraga dan sebagainya, dan Prof juga sudah cukup aktif dalam berbagai komunitas. Nah di sini tuh mungkin saya izin bertanya nih, mungkin ada nggak komunitas atau organisasi yang manfaatnya itu menurut Prof sampai sekarang masih lekat gitu di dalam, jadi masih berguna dan berimplementasikan? Sebetulnya semua kegiatan itu bermanfaat dan berguna. Misalnya nih saya dulu waktu zaman sekolah suka olahraga gitu kan, poli kan suka dulu saya. Nah begitu masuk ke pendidikan kedokteran, misalnya dulu kan wasit panitiaan, masih departemental, masuk ke salah satu bidang misalnya katakanlah THT. THT kan itu rutin olahraga apa tuh, poli gitu dulu ya, bukan zaman sekarang dulu poli gitu kan. Nah kebetulan saya diuji oleh Prof Taufik, tahu Prof Taufik kan? Ya Prof Buseri, Prof Taufik Buseri itu suka bareng poli, kan dulu jadi enak kalau gitu. Jadi kitanya nggak stres ya, seperti itu kira-kira. Jadi semua sampai sekarang juga bermanfaat, sangat bermanfaat, terutama untuk komunikasi ya pergaulan. Jadi nggak lepas lah. Ya. Saya suka fotografi, kan komunitasnya ada fotografi gitu kan. Nah, terus kalau kemana-mana jadi mudah masuknya gitu kan. Jadi untuk komunikasi nggak susah, kita foto-foto aja udah pasti orang kan bisa ini, kayak gitu.
bisa komunikasi. Jadi enak. Paling bermanfaat dari komunitasnya memang dari komunitasnya. Ya semua bermanfaat, tapi kan ujung-ujungnya kan komunikasi semuanya kan. Iya kan? Sama kalau kita praktek komunikasi yang penting. Ya, communication skill itu memang penting, sangat penting. Ya. Dan kita juga dapat ada communication skill. Terima kasih sudah banyak. Artinya benar ya, kalau misalnya mengikuti organisasi atau komunitas, itu pun manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang sampai Yang sekarang panjang. juga terasa. Iya, ya kita banyak inisiatif. Inisiatifnya bisa muncul. Akan segar. Iya kan kita kreatif bisa. Menurut saya. Kita juga sudah mendengar dari kesibukan Prof selama ini yang begitu luar biasa sebagai seorang dokter spesialis dan seorang dekan. Nah, saya mau tahu Prof, bagaimana caranya Prof dapat menyimbangkan waktu antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi di tengah Prof yang sangat padat. Iya, kan itu mah ini ngalir aja. Iya, ngalir aja. Ya artinya kalau kan biasanya dari pagi sampai malam ya di rumah ya akan malam sama-sama gitu kan kalau keluarga. Ya kan Sabtu Minggu sama keluarga juga gitu kan. Ya kadang-kadang aku cari soalnya. Kadang-kadang apa, tapi kan saya kan dokter juga pasti. Nggak ada masalah kan. Ya. Karena saya dokter juga sama. Dan yang penting lagi agama. Ya. Oh, harus ngaji tiap hari. Ya, iya mah. Kan sedikit aja, tapi kan harus rutin gitu kan. Oke. Mungkin kami juga di sini ingin bertanya nih, Prof. Sebenarnya dari Profesor sendiri ada nggak sih sosok tokoh yang menginspirasi Prof? Mungkin itu juga. Harus makan terus ini. Cuma taruh aja. Kok kan gimana? Cara kita anak-anak lompat yang mahasiswa baru nih Prof untuk mungkin tips belajarnya yang dari Prof ada saran karena perbedaan kurikulum yang di sekolah sama di kuliah. Terus mungkin kayak seperti yang Prof mungkin udah tahu kayak ujian OC di blok-blok yang ada di Unpad itu mungkin udah dihapuskan gitu. Jadi mungkin ada saran buat cara kita lebih semangat belajarnya aja. Ya, kan sebetulnya itu sih karena memang tuntutan zaman ke depan itu kan seperti itu, gitu kan. Ya kan? Tapi bukan berarti bahwa nggak ada evaluasi, nggak ada monitoring, gitu kan. Nah, bagaimana cara belajarnya? Cara belajar ya tentu kalau sepertinya kalau kita ada trigger kan ya, ada trigger itu kan arahnya kan kemana-mana mesti, karena itu yang harus kita cari gitu. Dan bagaimana kita carinya ya semua, jadi artinya begini, nggak bisa kita sendirian gitu. Karena kan mungkin teman kita punya hal yang lain yang ingin ditemukan tapi nggak pikiran sama kita gitu kan. Dan kalau kita belajar bersama-sama, otomatis kita bisa jauh lebih ingat gitu kan, daripada kalau kita pokoknya belajar sendirian. Ya karena kan walaupun seperti itu kan tetap kita harus belajar dan kita harus ngulang-ngulang proses pembelajaran itu. Kalau enggak ya kalau satu dengan yang lain, kamu misalnya baca sekali hafal, tapi yang 5 kali baru hafal, kan baru ngerti gitu ya. Jadi memang setiap orang itu, orang dewasa itu akan berbeda, baik penangkapannya, penerimaannya, terus yang lain-lain itu berbeda. Yang banyak metode-metode pembelajarannya juga mestinya sih bisa berbeda-beda gitu kan. Tapi luarannya hasilnya harusnya sama. Ya, atau waktunya misalnya yang satu bisa sebentar dapat menguasai sesuatu gitu kan, yang lain bisa lebih lama. Jadi yang penting itu harus terus menerus dan jangan pernah bosan. Kalau bosan ya harus dengan teman-teman gitu kan, teman-teman. Kan kali-kali dengan satu tempat yang pasangan. Ya, ada nggak? Oh tidak. Kurang banget. Belum ada. Gitu kira-kira. Dan saya rasa bagus karena membuat kita berpikir, ya kita membuat kita kreatif. Dan bayi tabung di sini pertama kan saya di Jawa Barat ya. Nah kalau di Indonesia kan di Harapan Kita. Tapi kalau di Jawa Barat yang awalnya saya Tenang, Tono itu yang awal-awal itu. Ini kan bayi tabung master biasa sedikit. Jadi harus berpikir kreatif. Karena nanti kembangannya kan banyak. Setelah kita selesai lulus kan ada yang jadi direktur gitu kan. Direktur visionnya kita gitu kan. Ada yang jadi kepala dinas, wakil dekan dua saya. Rusi, ketua 4 angkatan 75, dan kepala dinas 2 kali. Kepala dinas Jawa Barat. Inspiratif juga gitu di wawancara. Udah ya, itu kan dia. Dia yang mengembangkan posyandu. Jadi banyak seperti itu. Terus juga ada berpikir kreatif juga kan, dan kita juga sistemnya di accounting ini emang kita buat SDS di setiap bloknya dan sebagainya, juga mendorong kami untuk berinovasi setiap bloknya seperti itu. Dan yang mungkin sebelumnya juga saya sempat di blok reproduksi sistem, dan juga saya sangat terkait tadi SDS dan penelitian, bahkan mungkin dari dokter saya juga mendukung saya juga untuk melakukan publikasi dan sebagainya. Mungkin dan dilihat dari tadi si Profesor dari juga ada banyak sekali publikasi yang sudah Profesor lakukan, dan mungkin di sini saya ingin meminta tips and trick mungkin Prof terkait bagaimana untuk bisa melakukan penelitian dan publikasi yang mungkin harus dari bidang COVID atau ya secara umum, apalagi untuk kami mahasiswa S1. Mahasiswa S1 juga banyak yang bagus. Banyak bagus itu artinya ya bisa bicara dikit hobi gitu kan. S1 itu. Ya dia misalnya sedang di Garut gitu kan, dia melakukan penelitian di sana dibimbing oleh SPG di sana, dan juga dari kita maju bagus, ada yang pernah juara. Presiden kalah. Nah, jadi maksudnya bagus-bagus gitu. Jadi bisa maju. Nah, kalau misalnya kita itu kan sebetulnya dari pasien-pasien kan pasien kita banyak. Bukan pasien banyak, tapi di rumah sakit itu pasiennya banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa merupakan bahan untuk penelitian. Dari data itu aja udah banyak pasti. Nah, asal kita tahu bagaimana menggalinya.
semua data ada, tinggal bagaimana logik kita di sini. Ya, jadi nggak susah. Dan saya rasa kalau di audit sih semua konsultannya mudah untuk kita bantuan. Kalau misalnya untuk jadi pembimbing atau apa itu siapapun kalau di audit sih mesti. Jadi emang sebenarnya tuh banyak sekali kok yang bisa Mesin kita di audit sekarang ada yang ke Jepang gitu kan, presentasi di sana, trainer juga presentasi, yang kemudian preservation, nanti tahun depan ada yang di yang ke Praha, yang ke Dosis. Dari sekarang mereka udah nyiapin semua bahan-bahan untuk presentasi di sana. Di Suwok kemarin yang juara 1 residennya kita. Jadi banyak ya yang baik-baik. Juara 1 trainer fair terdaftar. Itu juara pertama se Indonesia dulu. Tahun ini kemarin, Agustus kemarin. Paling baik. Juara terdaftar. dulu yang di XS. Itu konsultannya juara pertama. Oh iya. Aku menyambung tadi kakak bilang kalau misalnya kita tuh harus buat D1. Kami ini kan sebagai maba jalan kami masih panjang. Jadi mungkin kami bisa dari awal itu sudah punya persiapan yang lebih biar seperti yang bilang akan kami buat. Jadi apakah kakak punya saran kegiatan atau misalnya keterampilan penting untuk kami kembangkan hingga ini dapat mendukung perjalanan panjang ke depan? Ya kan yang pertama tentu ada misi ya, kan misi ada satu kan misi. Ya seorang akademisi itu harus baca. Jadi ya baca kalau nggak baca nggak tahu ya nggak akan tahu kita gitu kan. Jadi itu satu harus baca. Ya. Never read, never no, iya kan? Yang mau dari mana? Ya, itu harus itu. Itu dulu pembinaan kita tuh. Pembinaan kedua, ya kita sebetulnya harus tahu apa yang mau dipelajari gitu. Ini kompetensi rata umum apa? Itu kan ada kan? Ya sekali ini ada, SRP juga ada gitu kan. Oh, kita harus tahu ya, tapi kita gimana gurunya ya, nggak perlu juga. Gitu kan. Jadi kita harus ada keinginan. Nih kita ini kompetensinya sampai mana gitu kan? Misalnya di sistem retro atau di apa gitu kan? Kita harus tahu. Jadi nggak kayak Teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin boleh ada yang lagi. Kita juga melihat waktu yang terbatas, Prof juga punya kegiatan saat ini, kami juga ada lanjutan kegiatan akademik. Mungkin Prof bisa memberikan closing statement, mungkin berupa saran dan pesan bagi kami sebagai mahasiswa baru dari ya tadi yang pertama never read, never. Saya ulang kali itu sebelum saya, bukan saya. Tapi ya kedua ya jalankan pendidikan ini dengan semangat. Jadi harus ada rasa senang dan rasa ikhlas gitu kan untuk belajar. Yang ketiga harus dahulukan adab. Berikan adab sebelum jadi musuh. Adab itu penting gitu kan. Nah sehingga dengan adab itu kita bisa mencintai ilmu yang kita pelajari. Yang kita ya sungguh-sungguh belajar. Kita tujuan kita belajar. Tapi ya jangan juga dikesampingkan faktor lain seperti ekskulnya kan banyak ya. Kayak seni, olahraga atau apa itu? MB ada masih terus BM di mana lah banyak itu ikut aja. Kan itu juga membuat kita matang untuk berorganisasi. Nanti kan juga berorganisasi. Entah itu nanti di ya atau mau ada gitu kan. Misalnya ke puskesmas itu kalau dinas berorganisasi itu semua kan. Ya. Kalau jadi pengajar gitu kan. Belum tahu di antara yang ada sekarang ini barangkali bisa meneruskan saya jadi dosen di objek gitu kan, jadi kadep gitu kan, jadi dekan gitu kan, bisa aja kita nggak tahu gitu kan depannya. Saya juga nggak tahu waktu masuk presiden aja aku takut masuk objek dengan dulu ya, bisa objek dulu sih. Tapi ternyata jadi kepala departemen objek dua periode ya, jadi kayak gitu. Jadi kita nggak akan tahu ke depan seperti apa yang mau kita ya kita harus menjadi sungguh dengan penuh keikhlasan, positif. Terima kasih banyak untuk jawaban dan masukan kami inspiratif. Kami dan teman-teman di sini juga merasakan mendapatkan banyak wawasan baru yang pastinya akan membantu kami. Semoga profilnya selalu sukses dan semakin berjalan dalam sejarah. Amin. Semoga kami tadi segala